Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurlita Khairani pada program Bicara Hati. Kali ini untuk segmen yang saat ini akan saya bawakan perihal untuk bagaimana sih frekuensi kita dalam berbisnis harus seperti apa. Dan yang pastinya bisnis itu adalah suatu hal yang mungkin penting bagi beberapa kalangan. Dengan berbisnis kita dapat mensejahterakan hidup kita dan menjadi sukses. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan 3 orang sahabat saya, teman dan juga partner bisnis saya yang merupakan owner dari sebuah bisnis lokal dari Bandung, yaitu Sai Uni Club. Dalam 1 jam ke depan kita akan menggali tuntas mengenai perjuangan mereka hingga sampai dengan detik ini. Dan kita undang teman-teman saya dan sahabat saya. Halo Irna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek, Mas Elwin, silahkan duduk. Ya. Kita ngobrol santai-santai aja ya. Oh santai. Lita apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Irna, Mbak Nenek sama Mas Elwin kabarnya? Teh Lita makin cantik. Alhamdulillah. Ini berkat Dinha loh. Gimana nih kan kemarin tuh kan sempet nih aku nggak sengaja ketemu sama Mbak Nenet. Waktu itu aku lagi makan siang di suatu mall, terus nggak sengaja juga kan kita ketemu. Iya, makanya pernah cerita. Makanya aku pikir wah nih kayaknya bagus juga nih, dan nggak sengaja juga akhirnya kita berpartner bersama. Ya. Nah tapi pemirsa di rumah juga kan pasti pengen tahu nih gitu kan latar belakangnya Irna, Mbak Nenet, dan Mas Elwin gitu kan. Seperti apa sih? Boleh coba mungkin dijelasin satu-satu dan disampaikan kepada pemirsa mengenai latar belakang dari Irna dulu deh. Oh, dari saya ya. Soalnya ini masih baby banget ya. Paling muda. Paling muda, kita, betul. Paling muda. Baby tapi nggak boros ya mukanya. Enggak. Sebenarnya aku tuh dulu bankers. Dari keluar kuliah, aku langsung 1 bulan tuh skripsi. Langsung di BUMD waktu itu ketemu dapat Bankersnya di mana nak? di pertama banget tuh di Bank Jabar. Dan ditempatkan di Indramayu. Waktu aku langsung ambil aja dari tahun ke tahun. Tapi bukan Bank Mega berarti ya? Sebelumnya. Jadi edik tuh kan pindah ke bank, akhirnya di Bank Mega tuh kita. Sempat juga. Sempat di Bank Mega, dan terakhir itu aku di Bank Syariah, salah satu bank syariah. Itu sih sebelum merintis usaha tuh aku bankers. Jadi berapa tahun tuh nak di Bankers? Aduh, dari 2009 ya. Terakhir dengan? itu 2016 kalau nggak salah. 2016. Terus kenapa memutuskan buat resign? Waktu itu alasannya satu, karena anak. Oke. Jadi anak saya lebih berat berasa nggak worth it meninggalkan anak dengan pergi pagi pulang malam gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk resign. Tapi gimana caranya aku masih bisa pengen berkarya, pengen tidak diam hanya mengurus anak di rumah, tapi juga ingin bermanfaat juga. Setuju banget itu. Oke, terus kalau dari Mbak Nenet sendiri gimana? Awal ketemunya atau dari awal? Sebenarnya sih kita ketemu udah lama ya, Lid ya. Awalnya sih kita sama di Bankers ya. Saya itu, kita satu bendera agak lama ya. Saya 14 tahun di sana, terus akhirnya resign sama agak mirip mungkin ya, karena anak. Dan seiring jalan ketemu, ya ternyata kalau udah biasa kerja itu di rumah tuh nggak bisa diem ya, betul. Tetap mencari gitu kan, mencari kesibukan yang lain. Iya, sampainya ketemu lagi, betul. Ya ketemu kita ini deh. Sama ya, sebenarnya ketemunya juga. Iya, sama berarti ya, sama kayak Mbak Nenet nggak sengaja juga kita kan. Udah lama resign, tiba-tiba ketemu, ya udah. Jadi aja, gitu aja, mengalir aja. Kalau Mas Elwin gimana? Sebenarnya sama, saya juga di banking, satu bendera juga dengan teman-teman yang 2 ini. Dan aku juga. Iya, ada juga. Kebetulan dulu saya pasti kenal semua yuk, karena saya memang dulu divisinya di HYAD. Iya, jadi tentang kepegawaian gitu. Iya. Cukup lama juga sama dengan Nenet, itu sekitar 14 tahun. Tapi akhirnya memutuskan untuk resign
mungkin tidak sama alasannya dengan rekan saya yang dua Nah ya, ini. jadi aku pengen tahu alasannya apa kalau gitu dong. Mungkin ada satu prinsip yang memang insya Allah sih itu prinsip saya karena Allah aja. Itu aja sih. Jadi ingin belajar, ingin beribadah apa ya? yang lebih baik mungkin Gitu, ya, seperti itu ya. Iya, Jadi betul. Maklum udah tua begini gitu ya. aduh, masih muda kali. Iya, masih muda ya ini. Muda. Sudah harus lebih memikirkan. Oke. Ya pokoknya berarti kan intinya kita sebenarnya satu frekuensi ya, ya Betul, kan? betul. Sangat. Satu frekuensi karena dari sisi latar belakang kita sama-sama dulunya adalah bankers gitu kan di konven, dan sekarang ingin kasarnya berhijrah maksudnya membangun bermuamalah ya di bisnis yang memang mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Amin, Amin, amin. amin, ya rabbal alamin. Makanya aku juga sebenarnya nggak sengaja juga kan Mas Erwin waktu itu pas siang aku tanya nih, terus Lip kok lu kenalin gue sih pakai masker, ya kenal lah gitu kan. Kalau aku melihat teman di jalan, kalau pas aku lihat pasti aku sapa gitu. Tapi Iya. kalau aku nggak ngelihat ya mohon maaf gitu kan. Terus Iya. akhirnya aku Mbak Nenet aku temenin makan apa segala ngobrol-ngobrol akhirnya nyambung nih kan. Makanya kan apa namanya, aku pengen tahu banget nih gimana sih awalnya kok ada saya Unique Club, terus kenapa namanya saya Saya Unique Unique Club Club. gitu loh. Terus kok pakai klub segala gitu, kenapa Ini gitu. bukan klub yang aneh-aneh ya. Mungkin bisa Yana dijelasin, ya coba. bisa ini ya, bisa jelasin ya. Sebenarnya awalnya tuh apa namanya, nggak ada berencana sekali untuk berkolaborasi. Jadi memang pas dulu tuh balik lagi ke niat resign aku, gimana caranya aku keluar dari pekerjaan aku yang waktu itu tapi aku masih bisa berkarya. Waktu itu asalnya cuma bantuin temen jualan baju. Jadi pas aku pakai baju, asalnya terinspirasinya itu, aku pakai baju temen, pas meeting di acara kantor kok, nah lo bagus banget, ini baju dari mana? Oh ini punya temen gue, beli di temen gue aja gitu. Terus dipikir-pikir kan, kenapa nggak aku cuanin gitu ya, Bo? Jadi akhirnya kepikir ya udah akhirnya aku ngobrol sama temanku, aku bisa nggak ngambil barang, dapat harga reseller nggak? Akhirnya dapet tuh di situ. Akhirnya aku bawa ke kantor tuh, isi bagasi aku tuh baju jualan semua, laku gitu. Akhirnya makin mantep lah. Jadi pas jualan baju tuh masih di bank, aku tuh masih kerja di bank gitu. Dari situ mulai terinspirasi, aku keluar, mulai merintis usaha dikit-dikit. Terus berjalan, tapi itu dengan luar biasa ya Teh Lita perjalanannya. Dan pada tahun berapa kita ketemu lagi tuh Mbak, kemarin ya? Iya, tahun lalu. Berarti baru Lebih banget ya, setahun dong. lebih. Ya. Berarti baru banget dong, berarti Sebelum pandemi, Mbak Nenek tuh hubungi aku. 2019. Iya. Iya, sempat. Mbak Nenek tuh hubungi aku, katanya mau produksi karena kan aku ada konveksi juga kan Teh Lita. Mbak Nenek hubungi aku, nah aku mau produksi dong. Oke. Pleng, hilang tuh kan corona kan gitu. Akhirnya udah lost contact. Terus ketemu lagi di 2020. 2020. Akhirnya ketemu lah, yuk sambil silaturahmi lagi karena kangen kan udah lama banget kan gitu. Ketemu sama Mas Erwin, aku tuh nggak berencana untuk gabung di saya ini gitu, hanya untuk membantu produksian gitu. Tapi entah kenapa klik aja. Yuk bikin sesuatu yuk, gitu, biar kita sering silaturahmi juga. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Oke deh kalau gitu berarti ini tunggu dulu, jangan dulu semuanya diceritain. Ini masih Panjang. part of one ya. Yang pastinya kan berarti nggak tahu kenapa nih. Aku masih penasaran kenapa kok bisa bertiga berkumpul. Terus udah gitu pasti kan selama perjalanan juga pasti ada suka dukanya. Aku pengen denger ceritanya setelah jeda yang satu ini.